Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Memasuki mudik lebaran, calo tiket masuk di Pelabuhan Merak, Banten kini mulai marak beredar. Pengguna jasa terpaksa membeli tiket masuk seharga Rp850.000 untuk kendaraan pribadi roda 4. Padahal harga resmi tarif penyeberangan Merak Bakauheni hanya berkisar Rp750.000. Waspada, memasuki mudik lebaran, calo tiket mulai beredar di Pelabuhan Merak, Banten. Para calo menawarkan harga Rp100.000 lebih mahal kepada pengguna jasa penyeberangan yang sulit mengakses tiket secara online. Untuk jenis kendaraan mobil saja, tarif penyeberangan Merak Bakauheni yang hanya berkisar Rp749.128 dijual para calo seharga Rp850.000. Seorang pemudik yang kesulitan membeli tiket online bahkan malah dialihkan oleh oknum petugas untuk membeli tiket kepada calo di sekitar pintu masuk dermaga. Buka online nggak bisa ini. Oh, nggak bisa masuk. Akhirnya beli cuma calo. Iya. Tadi ada yang nawari gitu, Pak ya? Enggak, langsung saya masuk di tempat loket, tapi suruh dipanggil ke calo. Petugasnya nyuruh seorang gitu ya? Iya. Tapi dia bukan petugas SDP, bukan? Nggak tahu itu tugas yang di loket itu apa? Iya, orang SDP, Pak. Cuman dia nyuruh orang lain gitu ya? Iya. Oh. Nggak sendiri. Saat mengonfirmasi hal tersebut ke PT ASDP Pelabuhan Merak, pihaknya enggan bersuara. ASDP hanya memberikan pernyataan sudah berupaya maksimal berantas calo, namun tetap sulit. Keluhan juga datang dari pemudik lainnya di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak terkait lambannya bongkar muat hingga pelayanan kapal. Akibatnya, para pemudik terpaksa harus menunggu lebih dari 3-5 jam. Bahkan antrian kendaraan memanjang memenuhi area parkir. Padahal, pemudik sengaja memilih dermaga eksekutif karena dinilai lebih cepat melayani calon pengguna jasa. Calon pemudik berharap ASDP tingkatkan layanan dengan menambah kapal agar tidak perlu lama menunggu proses bongkar muat kapal. Sekarang udah 3 jam lebih. Kenapa? Harus antre dulu atau seperti apa, Bu? Ya banyak mobil-mobil numpuk ngantri. Ya harapannya sih lancar perjalanan mudik. Apalagi ini masih jauh dari mudik 7 hari. Udah macet, apalagi kalau udah dekat lebaran. Dari jam 11:30 tadi. Udah masuk sini? Iya, betul. Masih ini ya, artinya belum bisa berangkat, Pak ya? Belum. Kenapa, Pak, informasinya, Pak? Ya mungkin kapalnya itu yang mungkin terlambat. Bagaimana nggak tahu. Saat ini, pengelola hanya mengoperasikan 3 kapal Ro-Ro dengan kecepatan 13 knot di dermaga ekspres tersebut. Sementara untuk di dermaga reguler, masing-masing dermaga mengoperasikan 5 kapal Ro-Ro. Diperkirakan pengguna jasa akan terus meningkat, terutama pada malam hari. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, kita awali informasi pertama, pemirsa. Ratusan penumpang kereta api Tegal Bahari dari stasiun Gambir, Jakarta tiba di stasiun Tegal, Jawa Tengah. Ratusan penumpang yang tiba di stasiun Tegal ini mayoritas merupakan warga Jabodetabek yang mudik lebih awal ke kampung halamannya. Mereka memilih mudik lebih awal salah satunya karena sudah memasuki masa libur sekolah. Berdasarkan data dari PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang, lebih dari 3.000 penumpang tiba di stasiun Tegal pada Sabtu 22 Maret. Sedangkan keberangkatan penumpang dari stasiun Tegal ke sejumlah kota tujuan mencapai lebih dari 1.700 orang. Nama siapa aja? Sama keluarga. Ini mudik berarti, Pak? Mudik. Ini lebih awal kenapa, Pak? Kita nganter karena anak sekolah udah libur ya. Udah libur ya? Dari mulai Jumat. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai dipadati ratusan penumpang yang mudik lebih awal. Pengelola bandara mencatat pada Sabtu diprediksi sebanyak 131.242 pergerakan penumpang yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ratusan penumpang terlihat mengantri di counter check-in keberangkatan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mudik lebih awal ini dilakukan karena ingin lebih lama berkumpul bersama keluarga dan menghindari tingginya harga tiket hingga kepadatan penumpang jika mendekati Lebaran. Iya, kebetulan dapat libur lebaran dari kantor, jadi ngambil cuti lebih awal juga, biar lebih lama pulangnya. Itu alasan mudik lebih awal atau seperti apa nih? Iya, lebih awal sih, Pak, seminggu lebih cepat daripada yang lain ya. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten memprediksi untuk hari ini pergerakan penumpang mencapai 131.242 orang, kemudian diikuti 973 penerbangan. Seiring mendekati Lebaran, pengelola memprediksi pergerakan penumpang akan terus mengalami peningkatan hingga 28 Maret 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Menghindari kemacetan dan penumpukan penumpang, warga Pulau Jawa yang bekerja di Bali memilih mudik lebih awal menggunakan kapal laut. Selain itu, pemudik juga memilih kembali ke kampung halaman sebelum Hari Raya Nyepi. Meski belum memasuki masa libur, ratusan warga pendatang yang bekerja di Bali mulai tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk. Selain itu, menurut pemudik, Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sehingga para warga Muslim memilih kembali ke kampung halaman mereka lebih awal karena pihak pelabuhan akan menutup dan menghentikan aktivitas penyeberangan untuk menghormati Hari Raya Nyepi. Soalnya khawatir ini ada Nyepi kan, tanggal 28 sudah pasti akan ditutup. 27 sudah pasti ada puncak mudik itu udah naik di antara 25. Sekarang mumpung belum, saya duluan mumpung juga udah libur gitu. Untuk mengurai penumpukan kendaraan di area parkir Pelabuhan Gilimanuk, pihak ASDP Pelabuhan Ketapang menyiapkan sebanyak 54 kapal feri untuk melayani angkutan mudik Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 8 hari menuju Hari Raya Idul Fitri, Terminal Kalideres sudah mulai diramaikan oleh pemudik. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan serta lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. 8 hari menuju Lebaran, Terminal Kalideres mulai diramaikan pemudik, terutama pemudik dengan tujuan ke Padang dan juga Palembang. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan juga lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. Peningkatan pemudik sudah mulai terlihat sejak Jumat minggu lalu. Diperkirakan 1.200 penumpang akan berangkat keluar Jakarta hari ini dan puncak arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Maret 2025. Sementara itu, para pemudik rela menunggu lebih lama di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga membuat para pemudik melakukan perjalanan lebih awal. Hal ini seiring dengan dimulainya liburan sekolah sejak 21 Maret hingga 8 April mendatang. Selama angkutan Lebaran 2025, PT KAI memberangkatkan 868 kereta dari stasiun Pasar Senen.